Halo teman-teman, gue Onci Ungu, gue gitaris band Ungu. Lalu gue itu udah ngeband dari tahun 98 bersama dengan band pertama gue, yaitu ada Funky Kopral pada saat itu. Lalu di tahun 2000 gue memutuskan untuk mencoba hal baru dan gue cabut dari Funky Kopral, dan hingga akhirnya gue bergabung resmi dengan Ungu pada tahun 2003. Ya, di masa pandemi ini, di mana semua orang merasakan impact-nya, begitu pula saya. Ya, kesibukan memang harus kita buat sendiri ya. Kita nggak boleh berhenti di situ aja. Sejauh ini yang gue lakukan adalah gue tetap menciptakan beberapa karya musik juga, tapi di jalur musik, karena terus terang cuma itu yang paling aku pahami di antara beberapa kegiatan yang aku jalani. Lalu setelah salah satunya yang bisa dibilang aku kerjain adalah membuat musik untuk klien-klien yang ingin dibuatkan musik. Lalu ada konser virtual juga, lalu ada istri juga membuat cake segala macam, ya kurang lebih seperti itu. Dan kegiatannya sih kurang lebih di seputaran musik aja. Ya, banyak yang bilang aku menjadi anak yang paling bungsu ya di dalam grup Ungu ini ya, karena ya memang paling bungsu sih secara kenyataannya juga. Treatment mereka ke aku ya apa ya, kita udah semacam keluarga sih. Baik aku ke kakak-kakak aku juga ya, aku harus menaruh hormat, dan mereka juga sebagai abang-abang gua di Ungu, mereka menghargai gue juga, dan gue dikasih porsi di mana di Ungu ini menjadi sebuah gitaris, dipercayakan menjadi sebuah gitaris, lalu sebagai pencipta lagu juga. Dan itu adalah hal yang luar biasa buat gua, karena memang tidak ada senioritas atau siapapun atau junior pun di sini nggak ada. Kita semua sama aja. Alhamdulillah gue mendapatkan sebuah grup yang memiliki pemahaman yang sama dengan gue. Oke, ada sebuah pengalaman yang sampai saat ini gue nggak pernah lupain dan teringat jelas di kepala gue, di mana pada saat kita manggung di Gorontalo ada sebuah tempat panggung outdoor, dibuatlah sebuah area VIP di sebelah kanan dan panggung di sebelah kiri. Nah, penonton di depan sini nih, penonton di depan sini. Nah, karena ini adalah acara Pemda, jadi ada panggung VIP-nya ini, di mana para petinggi pejabat daerah ada di sebelah situ. Nah, Ungu pada ketika datang, kita diminta untuk ke area VIP dulu. Dibuatlah sebuah jembatan dengan kayu tuh, kayu-kayu. Pada saat sampai di panggung, kita langsung menuju area VIP. Di sana terlalu ramai orang yang menghantar Ungu untuk ke sana. Sementara gue sendiri merasa tidak begitu nyaman dengan keadaan seperti itu. Gue lebih ngerasa lebih baik gue belakangan deh jalannya daripada gue terhimpit-himpit sama orang banyak gitu loh. Jadi pada akhirnya gue memilih untuk itu. Sementara yang lain berempat udah jalan ke depan, dan mereka itu lewat jembatan itulah. Jembatan itu ternyata cukup rapuh, dan pada saat itu rubuh jembatannya. Jadi teman-teman berempat jatuh ke bawah, lumayan tinggi, itu sekitar ada 2 meteran atau 2,5 meter jatuh ke bawah. Dan alhamdulillah gue nggak ikut jatuh karena gue di belakang, gue agak belakangan jalannya. Entah itu pengalaman yang lucu apa enggak, cuman karena gue selamat mungkin gue anggap itu agak lucu, karena gitu gue liat teman-teman gue di bawah, abang-abang gue, semuanya selamat, jadi gue agak alhamdulillah gimana gitu ya. Tapi ngenes juga karena ya seharusnya sih jembatan yang dibuat dengan kayu dan agak rapuh itu seharusnya jangan dilalui begitu banyak orang, overweight lah, terlalu banyak bebannya, jadi akhirnya rubuh. Terus akhirnya dari situ aku langsung ke arah panggung dan teman-teman pun ngikutin. Cuman udah sempat terjadi tragedi itu. Ya, sebuah pengalaman yang sampai saat ini belum bisa terlupakan ya, salah satunya itulah. Oke, ada zaman di masa gue masih bisa dibilang sedikit mencoba hal-hal yang belum pernah gue coba sebelumnya. Salah satunya di gambar yang pertama itu tadi gue lihat itu kok nggak salah di album Religi Ungu yang kedua, album Religi. Aku agak lupa tahun berapa itu. Tapi aku ceritain aja deh kenapa aku menggondrongkan rambutnya, karena pengen pada saat itu bosan lah rambutnya begini-gini aja dulu. Pada zaman sama Funky Kopral dulu sempat mohak, sempat diwarnain rambutnya, sempat pendek lagi rambutnya, lalu sempat botak juga. Terus ya udah ada rasa bosan yang gue pengen berubah sedikit penampilan. Salah satunya adalah jenggot. Waktu itu gue bikin lurus-lurusan gitu lah, kayak jenggot kambing apaan gitu lah, nggak ngerti juga. Terus ya salah satu rambut juga yang akhirnya gue mau coba warnain, highlight, terus panjangin. Ya itu sih alasan paling sederhana sih pernah gue
coba pada saat itu. Lalu kedua ada foto yang dimana gue menjadi mohawk plontos ya. Mohawk plontos itu alias sebelah sini plontos banget, di atas kayak masih ada rambutnya. Ya itu karena kayak lagi sama sih, alasannya sederhana juga, pengen mencoba hal yang baru, lain. Dan kebetulan pada saat itu Ungu mengeluarkan lagu yang sedikit bergenre rock Melayu ya pada saat itu. Kalau nggak salah itu di lagu video klip Hampa Hatiku. Nah gue pengen mencoba aja iseng-iseng. Tapi ternyata ya semuanya butuh proses ya. Perjalanan itu butuh proses dan kita butuh rasain. Gimana kita tahu rasanya kopi kalau kita tidak tahu, tidak pernah minum kopi gitu. Pada akhirnya rasa penasaran itu udah lewat dan ya udah, biarlah menjadi pengalaman yang lalu gitu ya. Oke, nah masa sekarang ini aku bisa dibilang lagi seneng, lagi excited karena salah satu personil Ungu udah memutuskan untuk kembali fokus dan Ungu ini akan comeback lagi. Dan jadi project paling dekat ini adalah yang akan gue kerjakan ya bareng Ungu aja. Ada karya aku juga yang akhirnya dinyanyikan sama Ungu juga. Mau fokus di Ungu comeback ini juga, ya doakan ya, mohon semua doanya agar semua ini berjalan dengan lancar, amin. Lalu harapan aku untuk ke depan, aku mencoba melakukan sesuatu yang aku suka, aku nyaman, dan apapun impactnya ke aku nanti itulah ya, sesuatu yang aku tuai nantinya gitu loh. Jadi tidak muluk-muluk sih harapan aku ke depan ya. Semoga sesuatu yang aku kerjakan dengan senang bisa sampai dengan baik dan teman-teman juga yang mendengarkan bisa ikut senang. Itu aja sih. Ya alhamdulillah dalam waktu dekat akan terjalin kerjasama antara aku dan Coral ID, di mana Coral ID ini adalah sebuah brand kebanggaan Indonesia dari Bandung. Kenapa saya bilang kebanggaan Indonesia? Karena ini ciptaan anak bangsa, buatan anak bangsa, dan sebuah produk yang sudah jalan kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ya kalau saya nggak salah. Dan produknya bagus-bagus banget, produknya menjadi idola anak milenial, anak kaum dulu juga iya. Ya ini seperti ini yang saya pakai. Ini adalah salah satu produk The Coral.co atau Coral ID. Ya tas-tas seperti ini dan banyak banget digandrungi ya. Ini karena memang ringkas dibawa, muat banyak untuk menaruh ya barang-barang kecil-kecil kalian. Jadi gue sangat tertarik dan gue juga salah satu penggemar Coral ID. Jadi kenapa tidak? Begitu ada tawaran kerjasama ini, alhamdulillah banget, gue seneng banget dan semoga terjalin dengan baik dan semoga bisa punya jalan yang lebih baik lagi ke depan. Dan semoga semuanya lancar untuk Coral ID maupun kegiatan-kegiatan yang aku kerjakan. Mohon doanya. Terima kasih. Ya buat teman-teman atau adik-adik aku yang sedang menjalani proses baru, adaptasi baru, di mana kita menghadapi pandemi, di mana kita dihadapkan dengan sebuah keadaan yang memang kita harus benar-benar saling memaklumi, saling mengerti. Salah satunya adalah mungkin untuk adik-adik, bahkan anakku sendiri juga menjalankan sekolah di rumah demi mengatasi perkembangan si virus corona ini. Ya mari bersama-sama kita punya mental untuk kita sama-sama memerangi perkembangan virus ini. Salah satunya dengan mental itu akan membuat kita merasa siap dengan keadaan apapun, meskipun itu kita cuma bisa di rumah aja, tapi bukan berarti kita harus berdiam diri ya. Insya Allah kita akan beradaptasi karena memang gue percaya banget bahwa manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi apapun itu kondisinya ya, asal kita punya mental yang baik. Lalu ya buat teman-teman yang pengen tahu tips-tips positif dari aku, ya salah satunya aku akan tidak mau stay diam aja, aku akan tetap membuat karya karena pada saat itu yang aku anggap, yang aku terima adalah aku saatnya untuk bermeditasi gitu. Meditasi dalam musik ini buat gue adalah menciptakan karya baru. Jadi nggak sekedar rebahan, nggak sekedar nggak ngerjain apa-apa. Yang lebih baik kita arahkan sesuatu yang bisa kita tuai nantinya insya Allah ke depannya. Salah satunya itu ya. Salah satu tips dari aku. Yang kedua ya kita harus jaga imunitas kita. Kita nggak boleh stres, olahraga, aktivitas seperti biasa aja, makan yang banyak, vitamin, lalu jamu-jamuan, coba aja semuanya. Yang penting kita jangan sampai stres dan itu akan membawa hasil yang aku rasa kurang oke nantinya ya. Itu aja sih sedikit saran dari aku.